wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Irawati SPDI adalah seorang guru di UPTD SD Negeri 62 Parepare, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21000123613. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SD Negeri 62 Parepare pada kelas 3 dengan materi puasa. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tentang puasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian dan ketentuan puasa. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya, ada yang sudah pernah melakukan ibadah puasa? Sudah ya? Ada yang tahu apa itu puasa? Menahan lapar dan haus. Apa manfaatnya kita berpuasa? Untuk kesehatan tubuh, betul. Apa lagi? Latih kesabaran kita, latih disiplin, itu disiplin beribadah kepada Allah. Oke. Oke, silakan buka bukunya ya. Halaman 90. Halaman 91. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman 91. Lihat gambarnya. Nah, coba ceritakan apa yang kalian rasakan pada saat memasuki bulan puasa. Bagaimana perasaan kalian pada saat puasa? Ya, belum senang. Apa lagi? Nah, ada yang menahan maaf dengan katanya. Bagaimana perasaannya kalian? Perasaan yang dibeban sini ya. Nah, bahagia. Apa lagi? Kenapa bahagia? Karena kita rame-rame pergi tapi atau berbuka puasa. Apa yang paling menyenangkan? Hal apa yang paling menyenangkan pada saat kita berbuka puasa? Ya, mendapatkan takjil gratis. Ya, kebersamaan. Pada saat bulan puasa itu kebersamaan yang banyak ya. Sahur bersama atau berbuka puasa bersama dengan sholat berjamaah juga ya. Nah, itu salah satunya yaitu sholat tarawih. Oke. Pada saat bulan puasa, apa yang orang tua atau ibu kalian siapkan pada saat mau berbuka puasa? Pertanyaannya terakhir, ayo jawab. Bulan tahun lalu berapa tanggalnya kalian atau bulannya puasa? Siapa yang belum puasanya? Katakan yang belum puasanya. Ada beberapa ya. Oke, yang satu belum puasanya siapa? Yang ada satu kalanya. Kenapa bisa kalah? Nah, pada saat kita sakit atau apa itu biasa dibolehkan untuk membatalkan puasa. Oke, nah anak-anak, untuk lebih jelasnya, Ibu akan putarkan video tentang puasa ya. Silakan anak-anak simak dengan baik. Ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, sebelumnya puasa itu dibagi menjadi dua loh. Ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, siapa yang masih ingat puasa Ramadan itu apa sih pengertiannya? Ingat nggak? Puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh di bulan Ramadan. Nah, selain membahas tentang pengertian puasa Ramadan, kita juga akan membahas dalilnya dan ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Secara bahasa, puasa Ramadan itu adalah ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, itu juga puasa. Nah, kemudian kalau secara istilah, puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membuat batal puasa dari terbit fajar sampai terbitnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Jika berpuasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi hukumnya adalah wajib. Apabila ditinggalkan, kita akan mendapat dosa. Nah, selanjutnya apa sih syarat wajib untuk berpuasa? Jadi, di sini ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus sudah balik atau dewasa. Jadi kalau anak-anak dia belum wajib puasa ya, kemudian dia berakal sehat. Nah, berakal sehat itu dia tidak gila atau
pikirannya sehat, yang sudah tua sekali. Nah, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak kuat lagi seperti itu. Jadi bisa nanti diganti dengan yang lain. Nah, selain dari syarat wajib untuk berpuasa, puasa itu juga ada syarat sahnya. Nah, di sini yang pertama ada beragama Islam. Bukan untuk berpuasa, oke. Yang kedua adalah berakal. Jadi, puasa itu sah dilakukan apabila dia berakal, sehat, tidak gila seperti itu ya. Kemudian tahu, tidak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid maupun nifas. Dan bagi perempuannya, jadi apabila puasa kemudian tiba-tiba haid atau dia sedang nifas, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Oke. Ini syarat sahnya untuk semua puasa ya, tidak hanya kita untuk puasa di waktu yang dilarang. Jadi itu ada beberapa hari, misalnya seperti hari tasyrik atau misalnya puasa terus menerus, itu kan sama saja untuk kalau puasa terus menerus tidak berhenti. Masuk ke hal apa saja yang membatalkan puasa. Di sini ada 4 macam hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah muntah dengan disengaja. Yang kedua, tiba-tiba apabila dia sedang haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal walaupun dia sebentar. Yang keempat adalah murtad, keluar dari agama Islam. Misalnya dia sedang puasa, tapi tiba-tiba dia keluar dari agama Islam atau murtad, maka dia batal puasanya. Kalau hilang, dia seperti info menarik nih tentang puasa Ramadan. Ternyata puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib bagi semua umat Islam, seperti dilakukan dan dilaksanakan selama bulan Ramadan saja. Jadi selain di bulan Ramadan itu namanya bukan puasa Ramadan, tapi maksudnya puasa sunnah. Oke, sampai sini paham ya? Kalau gitu. Oke ya, sekian video yang diputarkan nah. Sebelum lanjut, silakan memberikan sedikit penjelasan juga ya mengenai tentang puasa. Nah, adapun pengertian puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, sengaja memasukkan sesuatu ke lubang tubuh kita, misalnya ke hidung, telinga atau dubur. Mengapa puasa itu diwajibkan kepada kita? Karena puasa dapat melatih kita untuk menjadi lebih sabar. Terus yang kedua yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang ketiga yaitu mengapa kita diharuskan untuk puasa. Yang ketiga yaitu merasakan penderitaan orang lain. Seperti misalnya kalau kita berpuasa, maka kita juga akan merasakan haus dan lapar. Seperti ya kalau orang lain merasakan di luar ya, seperti orang yang kurang mampu membeli makanan atau minuman, mereka ya lapar. Jadi mereka pasti akan menahan lapar dan haus. Jadi dari situ kita belajar dan kita harus bersyukur terus berbagi ya. Itulah mengapa kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya betul, rukun Islam yang ketiga. Yang pertama adalah rukun Islam yang pertama itu membaca kedua kalimat syahadat. Yang kedua apa? Sholat 5 waktu. Sekali apa lagi? Puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat adalah pada zakat. Terus yang kelima naik haji bagi yang ampun. Dengan masih ada yang apa ya? Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah menjawab. Oke. Nah, adapun rukun puasa itu ada 2 ya. Yang pertama adalah niat. Niat sudah dibaca di dalam hati pada saat kita makan ya atau makan sahur. Ada yang tahu niatnya puasa? Oke, Safran. Oke, betul. Kita sama-sama baca ya, sudah baca ya? 1, 2, 3. Nawaitul sauma an adai fardi syahri ramadana lillahi ta'ala. Ada yang tahu artinya? Aku berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan ibadah puasa karena Allah Ta'ala. Yang kedua itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti ya, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Seperti makan, minum, itu semua yang dapat membatalkan puasa ya. Boleh tidur membatalkan puasa tidak? Tidak. Oke. Nah, yang terakhir syarat puasa. Syarat puasa itu terbagi 2. Ada syarat puasa yang wajib dan ada syarat puasa yang sah. Syarat puasa yang wajib adalah beragama Islam. Selain dari agama Islam ada yang berpuasa tidak? Tidak ya. Jadi agama Islam. Jadi kalau Kristen tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terus yang kedua berakal sehat. Apa yang maksud berakal sehat? Ya betul, tidak gila. Orang
bagi perempuan. Betul. Perempuan haid ya. Kalau nifas itu berarti ibu yang habis melahirkan, itu namanya nifas. Kalau haid itu biasa memang perempuan datang bulan pada setiap bulan ya. Jadi itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi harus menggantikan puasanya ya kalau sudah lewat bulan haid. Terus yang kedua syarat sah puasa yaitu mendirikan. Yang pertama itu niat, yaitu niat puasa pada malam hari sebelum memulai puasa. Terus yang kedua menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lain. Oke. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari ibu ya. Sekarang ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, nanti ibu kasih tugas masing-masing ya. Ada yang menjelaskan atau mengerjakan soal tentang pengertian dan rukun puasa. Terus ada yang mengerjakan tentang syarat puasa. Terus ada yang mengerjakan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan sunnah-sunnah puasa. Ibu harap pada saat kalian kerja kelompok semuanya aktif ya. Nanti setelah itu kita maju ke depan untuk membacakan hasil apa yang sudah kalian dapatkan. Oke ya. Untuk lebih jelasnya ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Untuk kelompok pertama di sini ya, yaitu kelompoknya Meisya dan Fadil, yaitu kelompok 1. Safra dan teman-temannya kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3, Fatia dan kawan-kawan. Kelompok 4 yaitu Afwan dan kawan-kawannya. Oke, nanti bersama dengan teman-temannya ya untuk mengerjakan soal yang ibu bagikan. Nah, oke, ibu bagikan kerja ini ya, tugasnya ya. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik ya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3. Ayo. Ini kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan anak-anak kerja ya. Ya, yang lain masuk temannya ya. Akan dibaca soalnya, baru kalian jawab bersama ya. Temannya yang lain coba cari jawabannya yang lain ya. Atau ada yang belum dijawab tadi, ada yang dibuka, ada yang dibuka, ada yang dijelaskan. Nah, nanti masing-masing terus kelompok yang lain mengomentari, silakan kelompok yang lain dapat komentarnya ya. Bukan pertanyaan tapi komentar ya. Bagaimana komentar kalian mendengarkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menyampaikan materi apa? Caranya atau yang lain ya. Kita silakan apa rasanya, oke? Misalnya kelompok 1 yang lain karena atau sudah semua? Sudah ya? Oke, sebelum kita tampil untuk menghilangkan ketegangan atau kebingungan,
Ibu akan kasih durasi briefing sebentar ya. Jadi silakan berdiri semua dulu. Kita puasa, yaitu mulai dari waktu fajar hingga terbenam matahari. Rukun 2. Rukun puasa yang kedua apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari fajar hingga terbenam matahari. Oke. Nanti kita turun ya. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Oke. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Terima kasih sudah maju depan. Oke, yang selanjutnya adalah kelompok 4. Tidak ada ya. Ada apa? Fauzan, Almira dan Ayo kami dari kampung 4 akan membatalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Minum dengan sengaja. 3. Melakukan hubungan suami istri. 4. Haid dan nikah bagi wanita. 5. Murtad atau keluar dari Islam. 6. Memasukkan sesuatu ke lubang tubuh seperti dengan dan tubuh. Oke, bagaimana yang lain sudah tahu apa yang dapat membatalkan puasa? Oke, ada yang memberi tanggapan bagaimana cara penyampaian materi dari kelompok 4? Bagus. Betul, ada yang lebih bagus. Ada lagi. Bagus. Sudah bagus ya? Bagus. Kita ya? Oke, terima kasih memberikan tanggapannya. Ada yang mau kasih pertanyaan? Kalau tidak ada, ibu persilakan kembali kepada tempatnya ya. Nah, sebelum kita suruh kelompok 4 untuk dulu, kita beri dulu jempol. 1, 2, 3. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Bagus. Oke, silakan terima kasih kepada kelompok 4. Akan duduk di tempatnya kembali. Oke, ibu acak ya. Siap-siap. Kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan menanyakan ya. Semua dapat berdiri di depan ya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan sunat puasa. 1. Makan sahur. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran. 3. Melakukan ibadah malam. 4. Memperbanyak sedekah. 5. Mengikuti tarawih. 6. Memakan kurma. 7. Berbuka puasa tepat waktu. 8. Iktikaf di masjid. Oke, Silakan bertanya. mantap. Boleh kita kelompok 3 ya. Ini yang diharapkan begini ya. Ya, silakan mau bertanya. Siapa yang bertanya? Atau ada yang memberikan tanggapan bagaimana caranya ini menyampaikan materi? Apa dibuat sudah malam? Apa dibuat? Pertanyaan dibuat pada saat kita sholat malam. Melakukan sholat tahajud. Boleh juga aku tambahkan ya.
Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Luar biasa ini kelompok 3 ya. Kita tahu kelompok 3. Kita bantu tepuk tangan yang meriah sekali kelompok 3. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 2. Silakan maju depan. Oke, dari kelompok 2 akan membacakan kata wajib puasa. 1. Berakar Islam. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Balik atau sudah dewasa. 4. Berakal sehat. 5. Suci dan baik dan bebas bagi wanita. Oke, bagaimana yang lain dengan jawabannya? Benar. Nah, masih ada satu ya, selamat. Wajib puasa. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan tentang salat puasa. 1. Niat. 2. Beragama Islam. 3. Balik atau sudah dewasa. 4. Beramal sehat. 5. Mampu. 6. Suci dan haid dan nifas bagi wanita. Oke, ada kelompok 3, 2 dan 4 yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, oke, katanya Kansa tanggapannya lucu. Siapa lagi yang mau tanggapan? Terlalu keras. Coba. Apa tanggapannya? Oke, katanya Misha cara membacakannya tidak terlalu keras. Apa lagi? Nah, oke, Alon. Apa tanggapannya, Alon? Oh, katanya biasa-biasa saja. Oke, bagus ya. Terima kasih sudah memberikan tanggapan. Silakan kelompok 2 duduk kembali tempatnya ya. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah berani tampil dan maju ke depan untuk menyampaikan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, untuk mengetahui kalian sudah bisa atau sudah mampu mengetahui pelajaran hari ini, Ibu akan bagikan soal ya, pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Silakan
dan minum serta hal yang dapat membatalkan puasa. Terus rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu niat dan dua, menghindari atau buka. Menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa. Terus tiga, yaitu sunnah-sunnah puasa, yaitu banyak membaca Al-Quran, banyak berbuka, banyak ibadah apa lagi? Makan sahur. Terus yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Lakukan hubungan suami istri yang terus ya betul lain dan kita bagi wanita. Nah, anak-anak sekian mempelajari saat ini tentang materi puasa dan pengertian dan ketentuan puasa. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yaitu hikmah puasa. Nah, sebelum kita mengambil pelajaran ini, bisa sampaikan satu hal ya. Banyak belajar di rumah ya, karena tidak lama lagi kita akan memasuki ujian setengah semester ya, nanti pada bulan 12. Jadi anak-anak yang belum lancar membaca, latihan terus di rumah ya. Yang masih memiliki tulisan, yang masih kurang bagus, latihan di rumah masih rapi, kasih bagus tulisan ya. Nah, yang paling penting adalah